ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga seperti ini Allah mudahkan langkah kaki kita ke rumahnya. Seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita melihat satu peristiwa yang boleh dikatakan musibah terbesar bagi setiap mukminin mukminat. Karena Umar bin Khattab setelah kejadian ini beliau tidak pernah lagi meneteskan air mata. Apapun yang terjadi, saat kejadian apapun, wafat putranya tidak nangis, wafat sahabat yang dicintainya tidak nangis, saat Abu Bakar wafat tidak nangis, saat putranya wafat tidak nangis. Kejadian apapun yang terjadi kepada dirinya itu sudah tidak lagi meneteskan air mata. Sehingga ditanya, ya Amirul Mukminin atau ya Umar, kenapa engkau sudah tidak menangis lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini? Apa jawabannya? Jaffat dumu'i, telah kering air mataku, sudah habis air mataku, dan sudah selesai sirna sedihku. Kapan sedihmu itu sudah habis? Saat wafat Rasulullah. Jadi saat Rasulullah SAW wafat, maka kata Umar bin Khattab, sudah selesai. Ini puncak kesedihanku, dan tidak ada lagi kesedihan setelah itu. Itulah Umar bin Khattab. Iya. Adapun kita yang akan mempelajarinya tentang bagaimana akhir daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini, pastinya dalam waktu yang sangat singkat ini mungkin tidak bisa digambarkan secara lengkap. Namun benang merahnya apa-apa yang disampaikan para alim ulama melalui ahli daripada sirah, maka coba untuk kita rangkum dan coba untuk menyampaikannya. Sebenarnya bunda, ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat haji wada itu sudah ada tanda-tanda kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan meninggalkan dunia dan meninggalkan para sahabat. Mujahid tertinggi derajatnya, muallim guru tertinggi derajatnya, masya Allah, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini adalah Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf ataupun haji wada di Arafah letaknya, ayahanda bunda mungkin tahu Arafah. Mudah-mudahan yang belum pernah sampai ke Arafah Allah mudahkan untuk tiba di Arafah. Yang sudah sampai sana hanya umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafah dalam berhaji Arafah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pun semoga hajinya haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saat duduk di Arafah, khutbah di Arafah,
khutbah kalimat pertamanya saja itu sudah membuat tercengang para sahabat. Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, karena banyak orang, teriakan yang sangat teriakan yang sangat lantang. Ayyuhan nas, kata Rasulullah SAW, isma'u wa'u, dengarkan baik-baik. Lihat kata-kata yang keduanya. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada. Kalimatnya. Hai sekalian manusia semuanya, tolong dengarkan. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah tahun depan saya masih bisa jumpa dengan kalian. Itu kata-katanya. Ini la adri. Sesungguhnya atau inilah adri, sesungguhnya aku tidak tahu. La'alli la alqakum ba'da ami hada. Mungkin saja setelah tahun ini aku tidak bisa lagi jumpa dengan kalian. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan kalau Rasulullah kalau kata-kata kalau, iya, kejadiannya itu Masya Allah terjadi. Rasulullah bilang kalau kiamat sudah sangat dekat, ya tatawaluna fil bunyan, nanti bangunan-bangunan tinggi. Padahal Rasulullah bilang apa? Jika kiamat sudah sangat dekat, nanti punten bangunan-bangunan tinggi. Rasulullah katakan jika memang kiamat sudah sangat dekat, apalagi kata Rasulullah uzimatil qadhaim, banyak sekali. Kalau bahasa Arabnya sih uzimatil qadhaim itu seperti lubang-lubang semut. Iya, lubang-lubang semut kecil tapi dipakai oleh manusia. Ternyata buktinya apa? Terowongan di kota Makkah itu banyak sekali, Masya Allah. Terowongan itu kan seperti lubang semut saja, bolong tembus seperti itu. Dan banyak sekali kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau kiamat sudah sangat dekat sekali, apa? Nanti ardul Arab, tanah Arab ini akan kembali menjadi subur. Iya, kalimatnya subur, seperti dulu tumbuh-tumbuhannya tumbuh, sungainya mengalir di mana-mana. Itu kata Rasulullah. Ternyata ini pun sudah mulai sangat terjadi. Coba lihat, iya. Tapi sekarang lagi fokus tentang menghadapi kematian Rasulullah SAW. Yang jelas, bunda yang berbahagia, Rasulullah SAW dengan la'alli la alqakum ba'da ami hada. Mungkin saja aku tidak bisa jumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat sudah yang Masya Allah basirahnya tajam, basirahnya kuat dengan mengatakan sepertinya ini adalah salah satu tanda-tanda perpisahan. Sepertinya ini tanda-tanda perpisahan. Lalu Rasulullah menyampaikan kata-kata yang sangat luar biasa, nasihat-nasihatnya lagi di Arafah saja. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kata-kata yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan kata-katanya. Saya singkat dari beberapa kalimatnya. Cukup panjang khutbahnya. Namun ada beberapa hal yang ini merupakan wasiat yang Rasulullah sampaikan di Arafah sebelum Rasulullah wafat. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal wafat. Ini berarti dari mulai Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal wafat. Di bulan Zulhijjahnya Rasulullah sudah memberikan tausiah, wasiat-wasiat yang sangat tajam. Di antaranya, subhanallah, kata Rasulullah SAW, kullu amrin jahiliyah tahta qadamayya mawdu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat jahiliyah, aku hapus dengan kakiku. Rasulullah tidak mengatakan aku hapus, tidak hanya dengan aku hapus, tapi apa? Tahta qadamayya mawdu'. Artinya saking menghinakan dengan segala-gala sifat jahiliyah, Rasulullah katakan aku hapus dengan kakiku. Aku hapus dengan kakiku. Subhanallah. Sifat jahiliyah yang ada zaman dulu yang mungkin sekarang ini ada, Rasulullah mengatakan kullu amrin jahiliyah, apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah, tahta qadamayya mawdu', maka aku hapus dengan kedua kakiku. Subhanallah. Apa Rasulullah mengatakan? Ribaul jahiliyah, riba aku hapus dengan kedua kakiku. Subhanallah. Pembunuhan, baik itu pembunuhan secara fisik ataupun saling menghina, saling memanggil dengan nama-nama jahiliyah, dengan tanda-tanda tahta qadamayya mawdu'. Mengadu domba tahta qadamayya mawdu'. Subhanallah. Saling menyombongkan dengan kabilah tahta qadamayya mawdu'. Karena Rasulullah katakan segala sesuatu yang berkaitan dengan amrun jahiliyah aku hapus. Tapi kata-kata yang dahsyat bukan hanya aku hapus, tapi aku hapus dengan apa? Kedua kakiku. Berarti saking apanya itu? Saking dihinakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan jahiliyah. Saya lanjutkan nanti, ya. Untuk masalah jahiliyahnya kita lihat fokusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana setelah itu. Selesai Rasulullah menyampaikan tentang khutbahnya, firman Allah Subhanahu wa taala turun.
Apa kata-kata firman Allah dalam suratul Maidah? Ayahanda bunda mungkin tahu ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bunda tahu ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum di Arafah. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Allahu Akbar. Rasulullah dari mulai berjuang, dilahirkan di kota Mekah, mendapatkan wahyu, berdakwah secara punten, sembunyi-sembunyi, berdakwah secara terang-terangan, diusirnya hijrah ke kota Madinah, diperanginya di kota Madinah. Ya Rab, lalu akhirnya apa? Rasulullah memerangi sampai keluar, dan Rasulullah mengirim surat-surat ke raja-raja. Dan hari ini dari semua perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, al-yawm, hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Masya Allah, sempurna bunda. Al-yawm, hari ini, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untukmu dari berbagai macam nikmat yang aku miliki. Subhanallah. Aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmat untukmu. Nikmat apa? Nikmat sorga. Nikmat sorga? Iya. Kenapa? Karena nikmat sorga ini hanya didapatkan bagi orang-orang beriman plus mengikuti daripada syariat Islam yang ada. Aslinya kenikmatan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi kenikmatan yang sesungguhnya di mana? Di sorga. Mustahil bunda bisa menjadi ahli sorga kalau tidak bisa mengikuti syariat Islam yang sempurna. Maka syariat Islam yang sempurna itu adalah kesempurnaan nikmat yang akan bunda dan ayahanda dapatkan di mana? Sorga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Subhanallah. Identiknya kalimatnya, aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan untukmu apa? Nikmatmu. Nikmat di mana? Di akhirat. Karena kalau di dunia nikmat itu tidak sempurna. Coba kalau di dunia, kadang nikmat, kadang sedih, kadang sehat, kadang sakit, bahagia, kadang nangis. Itulah dunia. Kadang-kadang ditinggalkan dengan orang dicintai, kadang-kadang meninggalkan orang yang kita cintai. Itulah dunia. Maka punten, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kata-katanya, ya Rabb, ketika mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah ini kalimat yang ketiga, wa raditu lakumul Islam dina. Allah, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Aku ridha Islam menjadi agama kalian. Aku ridha Islam aku titipkan pada kalian. Aku ridha Islam dijaga oleh kalian. Subhanallah. Kata siapa? Allah. Aku sempurnakan untukmu agamamu. Siapapun yang memegang agama ini, maka aku sempurnakan nikmatnya nanti di sorga. Dan aku titipkan agama ini, ridho kalian yang memegangnya. Subhanallah, amanah besar. Amanah yang sangat besar Islam ini. Islam ini luar biasa. Jaga Islam, pegang, aku ridho. Maka punten bunda, ketika Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan waraditu, dan aku ridho Islam dipegang olehmu, Islam dijaga olehmu, para sahabat menjawab. Apa kata para sahabat? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha. Aku ridha Allah sebagai Rabb kami. Aku ridha Islam sebagai agama kami, dan aku ridha Muhammad sebagai utusanmu, yakni sebagai uswah buat kami dalam punten mentaatimu. Jadi jawaban tiktaknya demikian bunda ayahanda. Jadi ketika Al-Quran mengatakan, ini adalah tanda-tanda pertama. Ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah SAW di awal saja ketika haji wada, poin keduanya, tadi poin pertama, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Poin keduanya, Rasulullah mendapatkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Masya Allah. Punten, kita lanjutkan lagi. Maka para sahabat ketika mengatakan, wah, sempurna Islam, sempurna Islam. Semua para sahabat berpelukan, alhamdulillah, Islam sempurna, Islam selesai, Islam sempurna. Para sahabat berpelukan. Hanya yang menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Surah yang dimilikinya sangat tajam sekali. Berlinang air mata Abu Bakar As-Siddiq. Dan tangisannya ini dipandang oleh beberapa sahabat. Terutama Abu Bakar melihat terutama Umar bin Khattab melihat Abu Bakar menangis. Dan tangisan Abu Bakar saat semua berpelukan bahagia, Islam ini sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Abu Bakar tadrifat aina, menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat sampai tangisan demikian. Semua mengira kalau Abu Bakar pun menangis bahagia karena Islam sudah sempurna. Umar bin Khattab bertanya mengatakan, "Wa ma sir ala bukaika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat engkau menangis? Rahasia apa yang kau pendam dalam hatimu ketika kau menangis? Apa? Padahal kita sedang bahagia, semua Islam sempurna, sedang bahagia. Bunda tahu apa jawaban Rasulullah? Idza tammal amru bada'an nuqsan. Itu pertama kalimatnya. Yang kedua, lihat yang pertama dulu. Umar, kalau sesuatu sudah sempurna, lalu ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Berat amanah ini. Kenapa? Kalau sudah sempurna sesuatu tinggal tunggu kurangnya. Bisa dipahami nggak Bunda Ayahanda? Kalau sudah sempurna tinggal tunggu apa? Rusaknya. Tinggal tunggu kurangnya. Ini punten. Masjid. Awal dibangun seperti apa? Begitu jadi masjid. Selesai? Bahagia? Tinggal tunggu apanya? Bocornya di mana? Tinggal tunggu mana? Speakernya yang rusak mana nanti? Tinggal tunggu mana? Karpetnya nanti yang pertama kali lepek yang mana? Perlu diganti nggak kira-kira? Berarti punten, berat mana membangun masjid apa menjaga masjidnya itu? Rasa-rasanya menjaganya, menjaga programnya, menjaga jamaahnya, menjaga kajiannya, menjaga lingkungannya. Subhanallah. Maka Anda boleh bahagia, tapi kalau sudah sempurna sesuatu tinggal tunggu apa? Kekurangannya. Ibu punten secara fisik. Ibu bapak dari mulai Masya Allah 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Fisik kuat. Kalau sudah sekuat-kuatnya fisik, terus berjalan waktu, tinggal tunggu apanya? Tunggu apanya Bunda Ena? Tinggal tunggu rempoknya kan? Dari mulai asalnya makanan krak. Sekarang udah mulai lama lempar sini. Udah lempar sana. Subhanallah. Malah sekarang ini kalau makan ada yang ditutup pakai sapu tangan. Kenapa? Karena punten ngancurnya pakai gigi depan. Kenapa ditutup? Kenapa? Ya udah oper kanan oper kiri. Kenapa? Badaan nuksan. Ibu dari mulai kecil, bapak dari mulai kecil, kulit subhanallah mulai 20 tahun kenceng-kencengnya, 30 tahun masih kenceng, 40 tahun kenceng. Udah kenceng itu tinggal tunggu apanya? Tinggal tunggu mengkerutnya. Itu kalimatnya badaan nuksan. Kalimatnya ini adalah syariat dititipkan sama kita. Ini sudah sempurna. Berarti kita sekarang yang apa? Yang jaga. Kita yang jaga sekarang ini. Maka saya takut ada punten, ada kurangnya nanti ada orang yang itu, yang ini, yang itu. Maksudnya apa? Yang tidak taat, yang lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya paham itu. Tenang aja, kan ada Rasulullah. Dari awal yang membina ada Rasulullah, sekarang sudah sempurna, santai. Berarti tinggal yang mengaturnya siapa? Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Oh tidak bisa. Kenapa? Nabi ini kalau masih ada berarti masih punya tugas. Kalau sudah selesai tugasnya berarti sudah selesai punten hidupnya. Karena Nabi itu tidak pantas harus istirahat di mana? Di bumi. Tapi Nabi itu mustahil untuk hidup di bumi. Tapi Nabi ini istirahatnya di mana? Di akhirat. Tapi kalau Nabi masih ada berarti belum selesai tugasnya. Sekarang Islam sudah sempurna berarti Nabi ini sudah selesai apa? Tugasnya. Kalau sudah selesai tugasnya tinggal apa? Meninggalkan kita. Ini adalah tanda kalau sesungguhnya Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Islam sudah sempurna, Rasulullah mau pamit. Dikatakan wa raditu lakumul Islam Madinah, aku ridho Islam dijaga oleh kalian, Islam dipegang oleh kalian, sudah sekarang diserahkan kepada kita. Itu yang buat sedihnya Abu Bakar. Pertama, Rasulullah akan pergi karena Islam sudah sempurna. Rasulullah mustahil kalau sudah Islam sempurna masih ada di dunia dengan mengatakan berarti Rasulullah akan pergi. Yang kedua, Islam akan dititipkan kepada kita, berarti kita berat untuk menjaganya. Itulah yang membuat Abu Bakar menangis. Apa kata Umar bin Khattab? Jawaban Umar bin Khattab adalah
Apa? Tahu jawaban Umar bin Khattab? Jawaban Umar bin Khattab adalah tangisan lagi. Jadi Umar pun menangis. Ditanya sama Utsman, ada apa? Ikut nangis akhirnya. Maka beberapa sahabat sudah merasakan dalam kalimatnya, saya akan puas-puaskan memandang Rasulullah sebelum Rasulullah meninggalkan kita. Maka semua para sahabat, Rasulullah bicara dipandangnya. Rasulullah apa dipandangnya? Dipandangnya dengan mengatakan kalimatnya, aku akan puas-puaskan melihat wajah Rasulullah sebelum nanti saya sudah tidak bisa melihatnya lagi. Subhanallah. Kenapa? Sudah mulai ada tanda-tanda wafatnya Rasulullah di situ. Di Mina, kan kalau haji ada mabit di Mina. Saat di Mina turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya hafal semua ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad dan pengikutnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, maka Anda akan melihat semua manusia ini yadkhulun, masuk dalam Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Ibu, Masya Allah, Bapak, jika saat itu hadir dalam masalah haji pada waktu itu, manusia yang sedang haji itu berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah berikan, maka Anda akan melihat orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Masya Allah. Lalu apa kata? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Masya Allah, hafal semua surat ini. Luar biasa, senang saya. Kalau idza jaa itu sudah hafal, berarti juz amma hafal semua itu. Ya, insya Allah, Allah barik fik, Masya Allah. Maka saat itu juga adalah sebagai tanda-tanda kemenangan. Kalau sudah menang berarti apa, Bunda? Udah menang. Kalau udah menang udah selesai. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Abu Bakar sudah semakin yakin ini kemenangan buat kita, berarti sudah semakin selesai. Subhanallah. Selesai haji, Bunda, pulang ke Madinah. Nah, simak baik-baik di sini. Ini adalah tanda-tanda dari awal mau wafatnya. Pulanglah ke Madinah. Setibanya di kota Madinah, saya singkat. Zulhijjah sampai, Muharram di Madinah. Bunda tahu? Di bulan Muharram atau di bulan Safar, Rasulullah SAW bersama pembantunya Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah ini adalah pembantu Rasulullah SAW. Kalau dibilang pembantu Rasulullah, maksudnya apa? Ya, mananya adalah orang yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dulu kami masih ingat, kebetulan kami besarkan juga dari sejak kecil di pesantren. Itu banyak orang tua datang dengan mengatakan, Pak Kiai, baik itu ke kakek, baik itu ke paman, baik itu ke ayah kami sendiri, para kiai di sana, Pak Kiai, tolong titip ini anak saya, tolong titip, jaga akidahnya, jaga ilmunya, jadikan dia ini yang selalu melayanimu setiap waktu. Silahkan, Masya Allah. Maka kiai itu kalau ngaji sama orang itu, kemana sama orang itu, kemana sama orang itu. Tapi apa? Berkhidmat di situ mananya. Iya, tidak dijadikan orang itu ditelunjuk. Itu ini itu tuh tidak. Tapi apa? Orang itu berkhidmat. Seperti Anas bin Malik itu kan dihadiahkan oleh siapa? Oleh ibunya. Saat Rasulullah sampai ke kota Madinah, orang kasih hadiah ini sama Rasul, orang kasih hadiah ini, kasih hadiah ini, kasih hadiah ini. Anas bin Malik saat itu usianya belum balik, masih kecil. Kata ibunya mengatakan, "Ya Anas, anakku, iya, tolong engkau mandi yang bersih, pakai pakaian baru ini, mau kemana? Aku akan jadikan kamu pelayan Rasulullah." Sejak kecil datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya Rasulullah, kami tidak bisa kasih apa-apa, hanya ini adalah anakku, tolong jadikan dia ini sebagai pelayan." Maka Anas bin Malik ini melayani Rasulullah kira-kira 11 tahun, belasan tahun. Ibu tahu kata Anas bin Malik apa? "Saya selama melayani Rasulullah 11 tahun, saya tidak pernah ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tidak lakukan ini?" Tidak pernah. Maksudnya apa? Kok kamu begitu? Kenapa? Rasul tidak pernah begitu. Jadi ketika selama 11 tahun melayani Rasulullah,
tidak pernah hati saya sedikit pun tersinggung oleh Rasulullah SAW. Dahsyatnya itu Rasulullah. Bagaimana cara memperlakukan orang yang siap melayaninya. Kalau saya tanya, ibu bapak, punten, bunda yang berbahagia, mungkin di rumah ada asisten yang tinggal di rumah. Berapa kali asisten kita harus tersakiti oleh kata-kata kita? Berapa kali asisten kita harus tersakiti dengan mata kita? Atau dengan akhlak kita? Subhanallah. Coba cek. 11 tahun Anas bin Malik dengan mengatakan, saya selama 11 tahun boro-boro dimarahin. Saya melakukan sesuatu yang keliru, tidak pernah. Kenapa kamu lakukan itu? Gak pernah kata-kata itu keluar. Ataupun selama 11 tahun ketika melakukan sesuatu yang keliru, Rasulullah mengatakan, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Tidak pernah. Jadi selama 11 tahun, kata siapa? Anas bin Malik. Saya tidak pernah merasa sakit hati dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik. Nah, salah satu di antaranya adalah Abu Muwaihibah. Bersama kemana? Pertama kali datangnya kemana coba? Ke Uhud. Uhud itu mana? Di Madinah. Syuhada Uhud. Di sana ada siapa? Hamzah. Sampailah di sana. Bunda yang berbahagia, ayahanda berbahagia, duduklah. Rasulullah masuk ke Uhud, mengucapkan salam di Uhud. Lalu Rasulullah mengatakan, kata Abu Muwaihibah dengan mengatakan, saat Rasulullah mengatakan, ya syuhada Uhud, ana syahidu ala dzalik. Kalimatnya, hai para syuhada Uhud, aku adalah kelak di akhirat sebagai saksi buat kalian kalau kalian ini adalah para syuhada Uhud. Subhanallah. Jadi Rasulullah menyampaikan kata-kata itu dan ziarahnya itu sebelum kira-kira pas sebelum subuh. Jadi malam-malam datang ke sana. Mungkin agar tidak panas jalan menuju ke sana. Jadi subuh-subuh sudah di mana? Madinah. Tapi selama dalam perjalanan pulang dari Uhud, Rasulullah berjumpa dengan para sahabat yang sedang berjalan dan Rasul menangis. Tangisannya dahsyat sekali. Itu berarti diperkirakan bulan Muharram. Menangis Rasulullah. Tangisan Rasulullah berderai terus. Para sahabat melihatnya. Wa ma yubkika ya Rasulullah. Engkau menangis kenapa ya Rasulullah? Engkau menangis kenapa ya Rasulullah? Bunda tahu. Ayahanda tahu jawaban Rasulullah apa? Sambil meneteskan air mata. Ibu kalau lagi nangis orang kira-kira bisa ditanya enggak? Kalau lagi nahan sedih bisa ditanya. Kalau sedih banget mah enggak. Kenapa kok? Kenapa? Sebentar masih sedih. Begitu mungkin. Iya. Ini saking sedihnya Rasulullah. Wa ma yubkika ya Rasulullah, tidak langsung jawab. Gitu. Orang mengira Rasulullah itu sedih karena baru ziarah dari Uhud, lalu rindu kepada Hamzah, rindu kepada syuhada Uhud, maka tangisannya itu mungkin karena itu. Tapi sudah lewat Uhud jauh, Rasulullah masih begitu. Kalau ditanya dengan mengatakan, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Engkau menangis kenapa ya Rasulullah? Engkau menangis kenapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sambil susah Rasulullah mengatakan, aku rindu. Masya Allah. Ishtaqtu. Aku rindu. Mengatakan aku rindu pun sambil tetesan air matanya keluar. Dan saking rindunya dan tangisan. Kata-kata rindu, aku rindu. Begitu kalimatnya. Kalau diucapkan para alim ulama yang mempraktikkan ini, dulu saya pernah punya atau pernah hadir di kajiannya Dr. Qahar Abu Sattar, Masya Allah. Ketika belajar itu datang ke Badar, ketika belajar datang ke Uhud, ketika belajar Uhud datang ke Uhud, belajar peristiwa Badar datang kita ke Badar, ketika peristiwa Jabal Nur datang ke Jabal Nur, Masya Allah. Beliau itu ingin mempraktekkan di mana tempatnya pada waktu itu ada. Rasulullah mengatakan, aku rindu. Ditanya kalimatnya para sahabat sambil merunduk. Dia mengatakan, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Wajar nanya. Semua yatawaqqa'un itu berpikir, mengatakan pasti Rasul jawab kepada sahabat-sahabatku Uhud, gitu ya. Tiba-tiba Rasul jawabannya apa? Aku rindu. Siapa? Kalimatnya mengatakan, aku rindu. Kepada siapa Rasulullah? Rindu kepada apa jawabannya? Saudara-saudaraku. Ikhwani, aku rindu kepada saudaraku. Bayangkan tingkat Rasulullah saking rindunya sampai meneteskan air mata, berarti sedahsyat apa itu tangisannya. Subhanallah. Aku rindu. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Aku rindu. Siapa ya Rasulullah? Saudaraku yang aku rindukan. Sambil nangis.
Para sahabat menjawab, kan ada kami ya Rasulullah. Ada kami ya Rasulullah, ada aku, ada kami. Rasulullah mengatakan, bukan kalian. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku tanpa melihat aku, tapi mereka merindukan aku. Maka itulah yang aku rindukan. Seandainya bunda merindukan Rasulullah, berarti bunda termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau bunda tidak pernah merindukan Rasulullah, bagaimana? Iya, sementara Rasulullah sudah rindu sama kita. Rasulullah sangat rindu kepada kita. Ya Rabb, aku rindu. Tegasnya kalimat yang indah. Berapa kali bunda rindu kepada seorang sampai meneteskan air mata? Berapa kali ayahanda rindu kepada seorang sampai meneteskan air mata? Mungkin jarang. Tapi Rasulullah SAW meneteskan air mata saking rindunya. Aku rindu. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Jawabannya adalah saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Mereka yang hidup setelah aku. Kita maksudnya. Tanpa melihat aku. Tapi mereka merindukanku. Itulah yang aku rindukan. Tolong. Masukkan dalam hati betapa rindunya Rasulullah kepada kita. Masya Allah. Rasulullah itu terlalu cinta sama kita itu. Sayang banget sama kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah pulang ataupun dari masjid, mau masuk rumah, tiba-tiba Siti Aisyah melihat Rasulullah, dikatakan, "Ya Rasulullah, baru dari masjid." "Iya wahai Aisyah." "Ya Rasulullah, doakan aku." Tuh lihat Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, doakan aku." Rasulullah senyum mengatakan, "Aku doakan untukmu wahai Aisyah." Angkat tangan. Apa doanya? "Ya Allah, ampuni dosa Aisyah dari dosa-dosa yang dirasakan ataupun yang tidak dirasakannya, dan ampuni dosa Aisyah dari dosa-dosa yang sudah berlalu atau yang akan datang." Dahsyatnya doa itu. Lihat doanya Rasulullah. "Ya Allah, ampuni Aisyah dari dosa-dosa yang dirasakan atau yang tidak dirasakannya, dan ampuni Aisyah dari dosa-dosa yang telah berlalu atau yang akan datang." Dahsyatnya doanya. Siti Aisyah masrur itu bahagia, sumringah, sampai Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, terima kasih doanya ya Rasulullah, terima kasih." Sambil memeluk Rasulullah. "Terima kasih." Rasulullah bertanya, "Kamu bahagia Aisyah dengan doa itu?" Aisyah menjawab, "Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah? Engkau doakan aku agar Allah maafkan aku dari semua dosa-dosa, baik dosa yang dirasakan atau yang tidak terasa, baik dari dosa yang berlalu atau yang akan datang. Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah? Aku bahagia." Bunda tahu jawaban Rasulullah apa? Ayahanda tahu? Kata Rasul, "Aisyah, kamu tahu doa itu? Doa itu selalu aku panjatkan untuk umatku, dan aku panjatkan setiap habis salatku." Allahu Akbar. Bunda, Rasulullah itu habis salat doanya gitu, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang." Subhanallah. "Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, baik yang dirasakan atau yang tidak dirasakan." Dahsyatnya. Siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang sangat indah, yang luar biasa. Bagaimana kalau kita ini, bagaimana kita ini akan mencintai Rasulullah kalau seandainya tidak tahu bagaimana Rasulullah mencintai kita? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Cinta Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa. Kata-kata yang sangat indah. Jadi Rasulullah selalu mendoakan kita, pasti. Buat kita, iya. Yakin. Maka tolong cintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita, paling tidak. Bukti-bukti yang ada. Punten bunda, ibu tahu Nabi Nuh alaihissalam mendengar kisahnya ayahanda bunda? Bagaimana bandelnya umat Nabi Nuh? Dahsyat kan? Waduh, umat Nabi Nuh itu bandelnya luar biasa. Kalau Nabi Nuh dakwah langsung menutupi telinga mereka. Kalau Nabi Nuh datang pergi sampai kalimat Nabi Nuh mengatakan, "Ya Rabb, inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Ya Allah, aku ini dakwah kepada kaumku siang malam, tapi aku ini enggak digubris. Akhirnya kata-katanya apa diucapkan? Ya Rabb, ini kalimatnya, "Inni maghlub fantasir." Ya Allah, aku sudah nyerah, menangkan aku. Allah tanya, "Oke, Nuh, aku tanya, apa yang kau inginkan terhadap umatmu yang bandel itu?
Apa yang kau inginkan terhadap umatmu yang tidak nurut kepadamu itu? Apa yang kau inginkan terhadap umatmu yang selalu melecehkanmu itu? Bunda tahu jawaban Nabi Nuh, ada dalam Al-Quran. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuh doanya Nabi Nuh. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun di muka bumi ini yang kafir. Matikan semuanya. Tenggelamkan semuanya, habisi semuanya. Kata siapa itu? Nabi Nuh. Ketika melihat umatnya yang sulit untuk diatur, melihat umatnya yang susah untuk diarahkan, akhirnya Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pasang pun orang kafir hidup di muka bumi ini. Kenapa? Mereka itu kalau orang kafir hidup di muka bumi nanti punya anaknya kafir lagi, punya cucunya kafir lagi. Maka jangan sisakan. Dikabulkan gak sama Allah? Kabulkan. Itu permohonan siapa? Nabi Nuh. Saat diolok-olok, saat dihujat, saat punten-punten dihina, saat dicemoohkan, saat ingin dibunuhnya, doanya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu kata siapa? Nabi Nuh. Habisi semua ya Allah. Kabulkan. Bunda tahu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sama nggak dimusuhi sama umatnya? Dimusuhi. Lalu Allah tanya, Isa, apa yang kau inginkan terhadap umatmu yang selama ini mengolok-olokmu, menghinamu, mencibirmu, ingin membunuhmu? Apa kata Nabi Isa? Kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran. Doa Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini Nabi Nuh, punten. Nabi siapa? Nabi Isa. Apa Nabi Isa? Ya Allah, memang aku ini telah dihina, dicemoohkan oleh mereka. Lihat jawabannya. Ya Allah, doanya, apabila engkau mau azab mereka, azablah, karena mereka ini memang susah diatur. Tapi jika engkau mau mengampuninya, maka pantas juga karena engkau ini maha berkuasa. Bisa dipahami ya? Itu Nabi Isa. Mau diadab, adab aja. Memang bandel. Mau diadab, adab aja. Kenapa nggak bisa diatur? Itu Nabi Isa. Bunda tahu Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat dihina oleh umatnya, saat dicaci maki oleh umatnya, di Taif dilemparinya, dicemoohkannya, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Jibril, ya Muhammad, lihat saat nabi-nabi dahulu dihina. Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuh doanya dikabulkan oleh Allah. Isa berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayo, kamu minta apa? Minta apa? Jawaban Rasulullah, Allahumma ummati ummati. Umatku ya Allah, umatku, aku tidak redha kalau ada umat satupun di muka bumi ini sakit. Aku tidak ridho kalau ada umatku satupun harus ada dalam neraka. Aku tidak ridho umatku di dunia ini ada kesengsaraannya. Itu Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah nggak usah ngelihat umatnya, ngelihat unta aja terlalu berat bebannya, sesak nafas Rasulullah. Rasulullah ngelihat unta jalannya keberatan, Rasul panik. Siapa yang punya unta? Siapa yang punya unta ini? Siapa yang punya unta ini? Fulan, panggil, turunkan, ini keberatan. Ya Rabb. Rasulullah ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ditanya mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, cintanya itu dahsyat sama kita, Bunda. Cintanya dahsyat. Saat apa istilahnya? Ayo silakan doa apa kepada umat yang telah mencibirmu, yang telah menghinamu, yang telah mencemoohkanmu. Jawabannya tidak memberikan ingin kebinasaan kepada umat. Tidak. Apa jawabannya? Allahumma ummati 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 ummati. Masya Allah, dahsyat. Bunda, coba kalau Bunda simak baik-baik dan perhatikan. Iya, ini orang-orang kafir. Subhanallah. Orang-orang kafir ini, ya Rabb, ngumpul di hadapan Rasulullah para pejabatnya. Ini dalam surah Al-Isra kata-katanya. Wa qalu, ini menghina Rasulullah ini. Lihat. Ya. Kata-kata, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad, kalau kamu memang nabi nih, kata orang-orang Quraisy. Muhammad, kalau kamu memang nabi ini, lihat. Wa qalu, mereka berkata, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad, kalau kamu memang nabi, coba buktikan, keluarkan air dari tandang pasir ini, buz, keluar air. Subhanallah,
keluar air. Jadi air itu biar menjadi apa? Sungai, sumur, menjadikan sungai. Kalau kamu yang Nabi, keluarkan air di padang pasir ini. Coba keluarkan. Atau lihat, au takuna laka jannah, au takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara hilalaha tafjira. Atau kamu punya apa? Punya kebun, satu kebun kurma di sini, satunya lagi kebun apa lagi? Kebun Kebun inab, anggur. Jadi kebun kurma, satu kebun anggur, di dalamnya, di tengah-tengahnya ada apa? Sungai. Jadi kalau kamu benar Nabi, coba keluarkan air dari sana. Enggak usah deh, gini aja. Kalau kamu benar Nabi, kamu tuh harus kaya, punya kebun kurma di sampingnya, satunya lagi kebun anggur, di tengahnya ada apa? Sungai. Atau pilih. Autus qitas sama kama za'amta alaina kisafa. Atau ini aja lah, turunkan tuh langit pecahan-pecahannya. Seperti yang kamu bilang kalau kiamat itu langit itu pada pecah. Coba turunkan langit, pecahkan, turunkan. Apa dijawabnya? Autatiya billahi wal malaikati qabila. Atau undang Allah sama malaikatnya suruh turun deh. Kacau nggak itu orang-orang kafir? Subhanallah. Coba turunkan permintaan itu nggak masuk akal. Atau turunkan Allah bersama para malaikatnya yang jumlah banyak. Untuk apa? Untuk kami lihat benar nggak kamu Nabi itu. Astagfirullah. Lanjutkan lagi. Ini permintaan mereka ini. Au yakuna laka baitum min zukhruf au tarqa fis sama. Atau kamu punya rumah semua dari permata. Zukhruf, dari permata, perhiasan. Au tarqa fis sama. Atau kami lihat kamu naik ke atas. Tarqa fis sama. Terus sampai hilang. Terus dia walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Nah, begitu kamu turun bawa Quran tuh. Ini datang dari Allah. Baru kamu percaya. Astagfirullah. Ini permintaan orang-orang kafir sama Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan Muhammad, kamu itu manusia seperti mereka. Tapi lihat kata Allah, ya Rasulullah, jika engkau mau, ini punten bunda nih simak baik-baik, ayahanda, jika engkau mau dan aku sangat berkuasa mengabulkan apa yang mereka inginkan. Jika kau mau, aku akan laksanakan apa yang kau inginkan. Mengeluarkan air dari pasir, oke. Engkau punya kebun kurma dan punya kebun anggur, boleh. Aku akan tarik engkau ke langit, turun lagi membawa apa? Membawa Al-Quran, bisa. Semua aku bisa lakukan. Tapi ingat, ya Rasulullah, masih ingatkah sejarah-sejarah yang terdahulu? Seperti kaum Nabi Saleh minta apa? Minta unta keluar. Lalu akhirnya mereka tetap tidak beriman. Minta itu, minta ini, tidak beriman. Maka saya akan kabulkan apa yang mereka inginkan, kata Allah. Dengan syarat. Syaratnya apa ya Rabb? Jika mereka kekeh tidak beriman, maaf. Karena telah melecehkanmu keterlaluan seperti ini. Jika aku kabulkan apa yang mereka inginkan dan mereka tetap tidak beriman, aku azab mereka. Tapi jika beriman, tidak. Pilih. Ibu bapak tahu pilihan Rasulullah apa? Ya Rabb, jangan kabulkan permohonan mereka. Jangan kabulkan permohonan mereka. Biarkan aku yang tetap dapat hinaan dari mereka. Asal mereka tidak mendapatkan azab. Tuh cinta Rasulullah. Dahsyat nih. Dahsyat. Gak mau Rasul itu ngelihat orang sakit itu gak mau. Perhatiannya luar biasa. Dan ternyata bukan pada waktu sama kita. Aku rindu. Siapa yang kau rindukan? Aku rindu saudara-saudaraku. Saudara yang mana? Rasul kami. Bukan kau sahabatku. Siapa? Saudaraku adalah mereka yang datang setelah aku. Hidup setelah aku. Dan mereka sangat mencintaiku. Tapi mereka tidak pernah melihat aku. Kalau kalian mencintaiku, wajar kau melihat aku. Kau lihat wajahku. Kau lihat daripada setiap hariku. Tapi mereka tidak pernah melihat aku, tapi merindukanku. Itulah yang aku rindukan. Masya Allah. Pertanyaan kita, untuk kita sendiri, sebesar apa rindu kita pada Rasulullah SAW? Dan punten bunda, umat Islam ini memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau ibu mempraktekkan mengatakan inna dina indallahil Islam, itu maknanya lebih dalamnya. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya yang namanya agama itu hanyalah Islam. Yang lain itu bukan agama bunda punten. Yang lain itu dinisbatkan kepada kabilah. Kabilah itu apa? Kabilah Nasrani, kabilah Yahudi, agama Nasrani,
agama Buddha, Gautam Buddha itu adalah disebutkan kepada perorangan. Tapi mau siapapun nabinya, Islam. Maka kata-kata yang indah, subhanallah, kata-kata yang luar biasa. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata Islam ini memiliki beberapa utamaan yang luar biasa. Islam salah satu dari keutamaan, ada 5 atau berapa poin, tapi satu saya sampaikan di sini. Islam memiliki contoh yang paling indah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bagi mereka yang beragama Nasrani, contohnya sama siapa? Contohnya sama siapa kira-kira? Contoh sama Nabi Isa. Bagaimana cara bermuamalah bersama keluarga? Nikahkan Nabi Isa. Bagaimana contohnya Nabi Isa bangun tidur? Adakah? Contohnya Nabi Isa bangun tidur? Adakah? Contohnya Nabi Isa ibadahnya? Adakah? Contohnya Nabi Isa mandi? Adakah? Punten bahasanya. Contohnya Nabi Isa berbicara? Adakah? Sekarang punten ini, punten bahasanya ya. Yang mengaku daripada Yahudinya. Contoh untuk Nabi Musa, bagaimana mendidik anak, bagaimana kepada mantu, bagaimana kepada mertua, bagaimana misalnya punten-punten dengan dahsyatnya cara bergaul ataupun cara yang kecil-kecil. Tapi punten untuk Rasulullah, saya tanya, semua lengkap apa enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangankan yang besar-besar Bunda, cara makan diajarkan enggak sama Rasulullah? Cara berpakaian diajarkan, cara nyisir diajarkan, cara batuk diajarkan, cara tidur diajarkan. Itulah keutamaannya dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali agama Islam. Kenapa? Karena satu-satunya yang namanya agama itu adalah Islam. Kata siapa? Kata Allah. Yang namanya agama itu cuma Islam, yang lain itu bukan agama. Siapa? Ya nisbatkannya ke negara, nisbatkan ke perorangan, terserah. Namun yang jelas itu kata Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama, yang namanya agama ya Islam. Yang lain itu bukan agama. Itu yang ditegaskan para ulama ahli tafsir ketika mengatakan inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Saya lanjutkan dulu. Rasulullah SAW, Masya Allah, ini uswah kita, qudwah kita. Udah tahu apa yang terjadi sama Rasulullah SAW? Pulang ke rumah, sakitnya sudah mulai Bunda. Sakit, tapi tidak parah. Masih bisa ke masjid, masih bisa beraktivitas, masih bisa berdakwah, masih bisa terima tamu. Itu Rasulullah SAW. Dan Muharram, Safar, tepat di Rabiul Awal. Berarti kalau dihitung mundur, ya. Kalau dihitung mundur yang terjadi 8 Rabiul Awal itu hari Kamis. Kita mulai dari situ. 8 Rabiul Awal hari Kamis pagi Rasulullah kemana? Berangkat kemana itu? Rasulullah SAW berangkat ke punten Baqi. Iya, datang ke Baqi bersama Abu Muhaibah. Datang ke Baqi. Rasulullah mengucapkan salam. Rasulullah setelah mengucapkan salam, ya Rabb. Tiba-tiba Rasulullah terdiam dan tersenyum. Tiba-tiba Rasulullah menjawab dengan mengatakan sedingininya, Ar-Rafiqul A'la. Sambil menunjuk ke atasnya. Ar-Rafiqul A'la. Abu Muhaibah melihat ada apa. Tapi Abu Muhaibah sudah menebak ini datang Jibril. Baru tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah katakan, Ataniya Jibril. Barusan Jibril datang padaku. Apa katanya Rasulullah? Khuyra abdi ya baina mulki dunya wa liqa'illah. Ada seorang hamba yang ditawarkan 2 tawaran. Pertama, apakah menjadi raja dunia atau jumpa dengan Allah? Abu Muhaibah bertanya, pasti pilih raja dunia ya? Rasulullah katakan, la bal huwa ya biliqaillah. Ketika ditanya, tadi tidak mengatakan aku, tidak. Ada seorang hamba ditawarkan oleh Allah, mau hidup dunia menjadi raja atau mau ke akhirat? Dijawab, pasti raja ya. Oh bukan, hamba itu memilih jumpa dengan Allah. Berarti itu sudah ada tanda-tanda. Dari sejak itu, pulang ke rumah, hari Kamis, Rabiul Awal, sakitnya dahsyat. Mulai sakit dahsyat. Begitu masuk ke rumah, punten. Begitu masuk rumah ke Siti Aisyah. Masuk rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah itu tidak pernah membiarkan istrinya dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah panik kalau melihat Siti Aisyah sakit. Begitu Rasulullah masuk, Siti Aisyah mengatakan,
wa ra'sah. Aduh sakit kepalaku. Biasanya Rasulullah kalau mengatakan istrinya, aduh sakit kepalaku, langsung Rasul itu panik. Kenapa Aisyah? Ada apa Aisyah? Perlu obat apa? Bagaimana? Mau minum apa? Itu Rasulullah panik. Itu Rasulullah. Cintanya kepada Siti Aisyah. Tapi saat itu ketika dikatakan, wa ra'sah, aduh sakit kepalaku. Apa kata Rasulullah sambil duduk? Bal ana wa ra'sah, aku juga sakit Aisyah. Berarti saat itu Rasulullah tidak berkhidmat kepada Aisyah. Karena apa? Karena dalam keadaan sakit. Siti Aisyah pun tidak bisa berkhidmat kepada Rasulullah karena dalam keadaan sakit. Duduklah berduaan dalam keadaan sakit. Subhanallah. Punten bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Padahal sebelumnya terjadi, sebelum hari Kamis itu, Rasulullah pernah beberapa kali sakit. Sampai ini tanda-tanda sebelumnya. Kan digilir bergantian dengan istri-istri yang lainnya. Setiap pindah ke Siti Hafsah baru duduk, hari apa ini? Oh iya. Begitu, besok hari apa? Setiap istri tanya besok hari apa? Besok giliran besok hari apa? Besok tanggal berapa ditanya. Maka semua istri Nabi berkumpul dengan mengatakan, sepertinya Rasulullah ini bertanya hari, kayaknya ada hari yang didambakannya. Ternyata Rasulullah mendambakan hari, menunggu hari dengan Siti Aisyah. Maka semua istri-istri Nabi menghadiahkan hari-hari mereka untuk siapa? Siti Aisyah. Masya Allah. Nah pas Rasulullah dalam keadaan sakit itu datang ke Baqi. Pulang dari Baqi sangat dahsyat sakitnya. Tapi punten, zuhur masih ke masjid. Asar masih ke masjid. Maghrib masih ke masjid. Di malam Jumat pas Isya, Rasulullah sudah tidak kuat ke masjid. Itulah pertama kali Rasulullah tidak datang ke masjid. Ibu tahu kenapa tidak datang ke masjid? Bapak kenapa? Karena dalam keadaan pingsan. Berarti dalam keadaan sakit apapun Rasulullah datang ke masjid. Melaksanakan sholat, pulang. Sholat, pulang. Sholat, pulang. Pada waktu itu, yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb. Di malam Jumat atau di Kamis malamnya, pas azan dikomandangkan oleh Bilal, Rasulullah SAW sudah tidak kuat ke masjid dan dia dalam keadaan pingsan. Dan di masjid semuanya bergemuruh menunggu kenapa Rasulullah belum datang, kenapa Rasulullah belum tiba. Punten bunda, dipraktekannya sedikit. Misalnya ini adalah tempat posisi saya, ini tempat imam, tempat imamnya Rasulullah, atau bangku ini tempat imamnya Rasulullah. Maka rumah Rasulullah di sebelah kanan saya ini. Jadi Rasulullah kalau mau keluar untuk menjadi imam, buka pintu itu langsung trek buka, langsung jadi imam. Bisa dipahami bunda ya? Dari sini langsung keluar, langsung jadi imam. Keluar langsung. Maka para sahabat nunggu iqamah belum datang. Tunggu. Karena biasanya Rasulullah, subhanallah, membuka pintunya, qomat. Atau membuka hordeng sedikit, qomat. Membuka pintu sedikit, qomat. Berarti siap Rasulullah keluar. Karena belum ada tanda-tanda Rasulullah keluar, semua para sahabat nunggu. Semua para sahabat nunggu. Bunda tahu. Saat itu Rasulullah siuman. Begitu bangun, yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah, as-sholat nas? As-sholat nas? Orang-orang udah sholat belum? Orang-orang udah pada sholat belum? Belum ya Rasulullah, hum yang tadhiruna. Belum, mereka nunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah sambil menguatkan tenaganya untuk berdiri. Rasulullah kata, subbu alayya ma'al bardah. Tolong, siramkan ke kepalaku apa air dingin agar aku menjadi segar lagi untuk bisa melaksanakan sholat. Baik ya Rasulullah, dikompresnya, dibasahin keningnya. Setelah mulai basah, Rasulullah berdiri, pingsan lagi. Subhanallah. Pingsan lagi. Maka di luar sudah bertanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah kembali ciuman lagi. As-shallan nas, orang-orang udah pada sholat. Belum, subbu alaihim ma'ul bardah. Tolong sekarang, sirami aku lagi. Disirami. Pingsan lagi. Sampai ketiga kalinya, Rasulullah tahu kalau ini adalah tidak mungkin melaksanakan sholat. Maka Rasulullah katakan, muru Abu Bakrin falyusalliya binnas. Perintahkan Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imamnya untuk sholat ini. Subhanallah. Perintahkan Abu Bakar agar Abu Bakar untuk menjadi apa? Sholat. Maka bunda diperintahkan kepada Bilal, qamat. Abu Bakar jadi. Subhanallah. Dikomandangkan iqamah oleh Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Biasanya Rasulullah datang. Biasanya Rasulullah yang datang. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuklah Abu Bakar ke depan.
semua para sahabat pertama kali diimami oleh seseorang bukan Rasulullah di masjid dan Rasulullah masih ada, itu adalah Abu Bakar. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa mendengar surah Al-Fatihahnya Abu Bakar karena yang terdengar tangisan Abu Bakar. Subhanallah. Memang Abu Bakar ini kalau sholat tidak bisa mendengar siapapun kecuali tangisannya. Maka Sayyidina Aisyah begitu dikatakan, bapakku jadi imam ya Rasulullah. Iya. Kenapa harus bapakku? Kenapa? Yakin nanti kalau jadi imam gak ada yang bisa dengar bacaannya. Kenapa? Karena raqiqul qalb, hati itu lembut. Baca ayat sedikit nangis. Jangankan baca ayat baru takbir aja udah nangis. Ternyata benar. Allahu Akbar, nangis. Fatihah tidak terdengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bisa mendengar dengan jelas karena tangisan yang terdengar. Belum lagi sedihnya dengan ayat yang ada. Rindu sama Rasulullah. Memikirkan apa yang terjadi. Ya Rabb, tidak ada satu orang pun pada waktu itu di Isya kecuali semua meneteskan air mata. Kenapa? Khawatir terhadap Rasulullah. Sekarang imamnya Abu Bakar dalam keadaan seperti ini. Rasulullah berada di sana. Dan Rasulullah dalam keadaan punten sakit. Bangun, pingsan. Bangun, pingsan. Ya Rabb. Hari Jumat pagi. Sudah jelas Rasulullah tidak bisa melaksanakan masjid. Subhanallah. Lalu di zuhur tidak bisa. Jumatan maksudnya tidak. Lalu di asar tidak. Maghrib tidak. Isya tidak. Sampai di Sabtu subuh. Di Sabtu subuh. Subhanallah. Di Sabtu subuh Rasulullah tidak mampu lagi untuk ke masjid. Dan Rasulullah SAW tetap berada di kamarnya. Dalam keadaan sakit punten. Saya akan gambarkan, mengumpulkan dari beberapa riwayat yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam satu waktu, imma zuhur, imma asar, Rasulullah tahu ketika menjelang waktu sholat Rasulullah tersenyum. Ketika azan Allahu Akbar, Allah bersenyum. Kenapa? Tenang. Begitu Abu Bakar sufufakum, senyum Rasulullah. Di zuhur, di asar, di maghrib, di isya, Masya Allah. Iya, di subuh sampai Sabtunya lagi. Ketika di asar, di hari Sabtu ini, Abu Bakar terlambat datang. Maka jamaah sudah datang. Karena tidak ada yang datang, datanglah ada Umar. Umar tidak tahu. Langsung Bilal mengatakan, karena melihat Umar, langsung Bilal qomat. Allahu Akbar, langsung qomat. Lalu kata Bilal, Umar naik. Umar melihat Abu Bakar tidak ada. Disuruh oleh Bilal, majulah. Siapa? Umar. Begitu Umar maju ke depan, sufufakum, suaranya terdengar Rasulullah. Rasulullah langsung dalam keadaan matanya terbang, matanya terbuka, dia katakan, Aina Abu Bakar, Aina Abu Bakar, ya'ballahu wa rasulu illa Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Allah dan Rasulnya menolak imam itu, ganti Abu Bakar. Subhanallah. Ini adalah merupakan satu tanda kalau sesungguhnya setelah aku mesti Abu Bakar penggantinya. Subhanallah. Kalimatnya Aina Abu Bakar, karena Umar bin Khattab begitu ditanya Aina Abu Bakar, terdengar semuanya suara Rasul. Aina Abu Bakar, Aina Abu Bakar, ya Allah wa rasuluh, ya Allah wa rasuluh. Subhanallah. Maka Umar agak bingung, mundur apa nunggu Abu Bakar, mundur apa nunggu Abu Bakar. Subhanallah. Maka setelah itu karena sudah qamat dan dilihat Abu Bakar tidak ada, sholatlah. Baru setelah selesai disampaikan, ya Rasulullah, Abu Bakar terlambat karena datang dari perdagangannya atau dari mana. Iya, saat itu berada dalam perjalanan belum sampai. Lalu Rasulullah katakan, oh kalau gitu nggak ada masalah. Saya kira Abu Bakar ada terus imamnya Umar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, kata Umar bin Khattab, Bilal, kamu ngerjain aku ya. Saya kira kamu itu sholat nyuruh aku, kamu disuruh Rasul. Demi Allah, kalau kamu yang nyuruh bukan Rasul, demi Allah aku tidak mau. Saya kira itu adalah bukan inisiatifmu, tapi ini adalah inisiatif Rasul. Tapi kan ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Rasulullah menekankan tetap siapa? Abu Bakar. Itu pernah kejadian di hari Sabtu. Bunda, di hari Ahad subuh, untuk mempercepat. Di hari Ahad subuh. Berarti ini adalah tanggal berapa hari Ahad ini? 8 Kamis, 9 Jumat, 10 Sabtu, 11 Ahad. Berarti di 11 Rabiul Awal
hari Ahad. Ya Rabb, apa yang terjadi? Allahu Akbar, di waktu subuh hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan di subuh, ada yang mengatakan di zuhur, tapi banyakan itu di pagi hari. Jadi begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa enak, tanggal 11 dikomandangkan qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah membuka pintu. Semua para sahabat arahnya segitu. Rasulullah. Dan begitu Rasulullah keluar, senyum. Ya Rabb, para sahabat yang menyaksikan itu, saya sangat bahagia begitu Rasulullah melihat, atau kami begitu membukakan pintu, dan senyuman Rasulullah itu lebih indah daripada yang pernah kami lihat. Lebih indah daripada sang matahari saat terbit. Lebih indah daripada bulan purnama yang begitu terbit. Kami mendambakannya. Rasulullah itu kalau keluar begitu pertama kali keluar atau bertatapan wajah dengan seorang, senyumannya itu selalu disiapkan. Jadi begitu terbuka, sudah senyum. Maka para sahabat, Masya Allah, sampai kami lupa, hampir saja kami menyerbu Rasulullah saking rindunya. Kalau Rasulullah tidak mengatakan tangannya demikian, kami akan lupa kalau itu sudah mau dikomandangkan sholat. Mungkin kami lupa. Kenapa? Begitu Rasulullah membuka pintu, semua sahabat udah kangen. Rasulullah, ahlan ala rasliki. Artinya sudah, tunggu, ini sudah qomat. Makanya punten-punten kalau sudah masjid, masuk ke masjid, obrolan-obrolan yang kurang manfaatnya itu gak usah diceritakan. Masuk masjid hanya sholat. Apalagi kalau qomat, Allah Akbar, Allah Akbar, jalan ke masjid, gak usah. Apa kabar? Dari mana? Itu bagus sendalnya. Oh, gak usah tanya. Iya, itu bagus jamnya, gak usah ditanya-tanya. Jadi kalau sudah masjid itu adalah hanya muttajih ilallah ta'ala. Iya, apalagi kalau sudah qomat, paling sholat. Setelah sholat nanti baru boleh salaman. Kenapa? Ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Punten-punten. Begitu dibuka, semua para sahabat, Rasulullah. Rasul senyum. Saat itu Abu Bakar. Punten, ada beberapa riwayat. Abu Bakar saat qomat, apakah Abu Bakar menjadi imam atau Rasulullah jadi imam, wallahu a'lam. Tapi sebagian menyatakan yang imam itu adalah Rasulullah. Dan itu imam terakhir buat Rasulullah. Di subuh itu. Rasulullah jadi imam, Abu Bakar di belakang. Rasulullah imamnya duduk. Abu Bakar ngelihat Rasulullah. Jadi imamnya Rasulullah, Abu Bakar sebagai contohnya. Rasulullah duduk, Allahu Akbar. Abu Bakar di belakangnya, Allahu Akbar. Rasulullah ruku, Allahu Akbar, pelan. Rasulullah lihat Allahu Akbar. Langsung Rasulullah sebagai punten. Rasulullah imam, Abu Bakar sebagai apa? Peraganya. Bisa dipahami bunda? Ya anda ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan tidak, saat itu Abu Bakar jadi imam dan Rasulullah jadi makmumnya. Tapi beberapa ulama mengatakan Rasulullah imam. Kenapa? Kalau buat yang saf pertama ngerti siapa imam yang saf pertama. Kalau saf ketiga keempat dikiranya jadi imam siapa? Abu Bakar, karena nggak kelihatan Rasulullahnya kan? Iya. Itulah yang terjadi. Maka wallahu alam, yang jelas saat itu Rasulullah ikut sholat subuh. Bunda, ayahanda tahu, selesai sholat subuh Rasulullah berkhutbah, Masya Allah. Sampai Rasulullah. Saat pagi hari, Rasulullah berkhutbah. Sampai suaranya terdengar. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ayuhan nas, ini nasihat-nasihatnya. Man qad kuntu jaladtahu aw syatamtuhu fahada dhahri. Hai sekalian manusia, mohon maaf jika ada di antara kalian yang pernah aku pukul ataupun yang pernah aku marahi. Silahkan kisah aku hari ini. Silahkan, siapa yang pernah aku pukul, maka pukul aku lagi. Siapa yang merasa pernah terhina oleh lisanku, maka silahkan bayar hari ini kepada aku. Ini aku mumpung masih ada. Masya Allah. Diam semuanya. Selanjutnya yang kedua. Dia mengatakan, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, tolong tagih sekarang. Maka aku akan membayarnya hari ini. Subhanallah. Perpanjang lagi kalimatnya. Tapi sebelum Rasulullah mengatakan ini, ada kata-kata yang pernah diucapkan kepada Abu Muhaibah. Punten. Jadi begitu Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya, Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah memuji kepada Allah, lalu Rasulullah mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa? Ayuhan nas, kata Rasulullah, laqad khuyyira abdi, seperti tadi. Ada seorang hamba yang ditawarkan oleh Allah
apakah mau jadi raja dunia atau ingin jumpa dengan Allah? Dan hamba itu memilih untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perkataan itu Abu Bakar. Kalau hamba itu maksudnya siapa? Rasulullah. Rasulullah begitu mengatakan, punten Bunda, saya praktekkan sekali lagi nih, biar lebih nyaman, lebih enak. Rasulullah berdiri, kata Rasulullah, ayuhan nas, ada seorang hamba yang telah ditawarkan oleh Allah antara raja dunia dan jumpa dengan Allah, maka hamba itu memilih untuk jumpa dengan Allah. Tiba-tiba Abu Bakar berteriak, langsung nyela di tengah-tengah, fidaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, fidaka bi abi anta wa ummi, fidaka bi zaujati, fidaka bi auladi, fidaka bi amwali, fidaka ya Rasulullah. Itu kata-kata yang disampaikan Abu Bakar, langsung nyela di tengahnya. Ketika Rasulullah mengatakan, dan hamba itu memilih untuk jumpa dengan Allah, Abu Bakar langsung nyelak masuk kalimatnya. Kalimat dengan mengatakan, engkau akan kami tebus dengan jiwaku ya Rasulullah, engkau akan kami tebus dengan hartaku ya Rasulullah, engkau akan aku tebus dengan istriku ya Rasulullah, engkau akan aku tebus dengan anak-anakku ya Rasulullah. Tahu maksudnya apa? Gantikan kematianmu dengan aku saja, gantikan kematianmu dengan istriku saja, gantikan kematianmu dengan anak-anakku saja, gantian kematianmu dengan hartaku saja. Karena Abu Bakar sudah begitu. Ya, seakan-akan ganti aja, jangan kau yang wafat ya Rasulullah, gantikan istri saya aja yang wafat, saya aja yang wafat, harta saya hilang, keluarga saya hilang, yang penting apa? Engkau ada ya Rasulullah. Itu maksud daripada Abu Bakar. Masya Allah, itu langsung plaknya. Maka para sahabat matanya kepada Abu Bakar dengan mengatakan, uskut ya Abu Bakar. Semua para sahabat matanya seperti marah, seakan-akan diam Abu Bakar, berdurhaka, ya, menyela, memotong perkataan Rasulullah. Karena Abu Bakar langsung masuk perkataan tadi kan, uskut ya Abu Bakar, anta, uskut ya Abu Bakar, innahu Rasulullah. Bunda tahu, Abu Bakar begitu diperintahkan oleh para sahabat diam, Rasulullah langsung matanya, wajahnya berubah. Kata Rasulullah mengatakan, ingat, jangan engkau sakiti Abu Bakar. Subhanallah, biarkan dia bicara. Itu kata Rasulullah. Dan mulai hari ini, semua pintu yang aksesnya langsung menuju ke masjid, tutup semuanya, kecuali rumahnya Abu Bakar. Subhanallah, ini cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar. Biarkan sahabatku ini bicara, jangan ada menyakitinya, biarkan sahabatku ini bicara. Subhanallah, karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa aku balas kebaikannya. Kalian yang telah berbuat baik kepadaku, semua telah aku bisa balas, kecuali Abu Bakar. Maka Abu Bakarlah yang akan mendapatkannya langsung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar faham kalau ini Rasulullah memilih Allah daripada dunianya. Ini sudah terjadi di hari apa? Di hari Ahad, pagi hari. Umar tahu. Setelah melihat Abu Bakar tajam fikirannya, Umar merasakan, Utsman merasakan, Ali bin Abi Thalib merasakan, semuanya merasakan. Lalu Rasulullah dengan mengatakan, siapa yang telah aku pukul dulu, maka silakan pukul aku. Ini punggungku. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, maka silakan ambil. Aku akan bayarkan. Bunda tahu, ayahanda tahu. Semua para sahabat terdiam. Semua para sahabat sudah meneteskan air matanya. Kenapa? Sudah bisa merasakan apa? Perpisahan. Sampai bicara tentang mengatakan yang dikisah semua diam. Tiba-tiba ada Ukasah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, aqtasu minka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku akan kisos engkau seperti engkau telah melakukan sesuatu padaku. Semua para sahabat matanya, siapa orang itu? Ternyata itu ada Ukasah. Ternyata itu siapa? Ukasah. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, man? Saya Ukasah ya Rasulullah. Silahkan, mata. Mau kisos apa sama aku dan kapan? Ukasah menjawab, ya Rasulullah, waktu dulu dalam salah satu peperangan Badar, engkau meluruskan barisan dan tongkatmu langsung memukul perutku dengan mengatakan, istaqim ya Ukasah, luruskan wahai Ukasah. Masih ingatkah itu ya Rasulullah? Dan yu'limuni, menyakiti perutku ya Rasulullah. Rasulullah katakan, oh ya, baik Ukasah, ke depan. Ukasah maju ke depan. Ya Allah,
Abu Bakar mengatakan kalimatnya, "Ya Ukasah, aku gantinya." Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Ukasah, aku gantinya." Kata Umar, "Ya Ukasah, mikir ini Rasulullah, aku gantinya." Padahal Ukasah ini baru beberapa bulan Rasulullah sudah memberikan jaminan kepada Ukasah masuk surga tanpa hisab. Jadi ketika berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Ukasah angkat tangan. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ada apa Ukasah?" "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku bisa menjalani surga tanpa hisab." Rasulullah, "Engkau Ukasah, ahli jannah tanpa hisab. Malaikat lewat aja kamu nanti." Subhanallah. Lalu Ukasah mengatakan, "Amin, terima kasih ya Rasulullah." Seorang sahabatnya, "Aku juga ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Udah keduluan Ukasah." Iya. Jadi Ukasah itu baru dapat doa begitu. Dan sekarang tiba-tiba mau apa? Mau melakukan ini. Kata Abu Bakar, "Ukasah, bukankah engkau telah mendapatkan doa dari Rasulullah masuk surga tanpa dihisab?" "Iya." "Kenapa kamu melakukan ini?" "Oh, ini adalah keadilan yang harus saya dapatkan." Kata Rasulullah, "Biarkan Ukasah maju ke depan." Subhanallah. Tongkat Rasul diberikan. Semua di depan para sahabat di masjid pegang tongkatnya. Dikatakan, "Ya Rasulullah, maaf. Tongkatmu dulu itu langsung mendarat di bagian perutku. Jadi, bukalah bagian dadamu atau bagian apa? Kulitmu ini." Dibuka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah bilang, "Ini Ukasah ini udah didoakan sama Rasulullah tapi melakukan hal ini." Tiba-tiba Bunda, setelah siap diangkatnya, Ukasah langsung menyimpan tongkat itu dan memeluknya perut Rasulullah dan diciumnya oleh Ukasah. Dan Ukasah mengatakan, "Saya takut ini adalah ciuman terakhir antara aku denganmu, dan aku ingin mencium tempat dari tubuhmu yang tidak pernah dicium oleh sahabat siapapun." Subhanallah. Itulah cintanya Ukasah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Dipeluknya. Lalu dipeluknya Rasulullah mengatakan, "Ya Ukasah." Lalu kata Ukasah mengatakan, "Uhibbuka ya Rasulullah." Kemesraan terjadi di depan masjid. Semua para sahabat melinangkan air matanya. Bagaimana seorang sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana timbal balik Rasulullah mencintai Ukasah. Lalu Rasulullah berdiri mengatakan, apa katanya? Simak baik-baik. Karena tangisan semua ada di masjid, nangis. Maka Rasulullah mengatakan, "Ayyuhan nas," kata Rasulullah, "kenapa kalian menangis? Mau'iduna laisa fid dunya walakinna mau'iduna bil jannah." Hai sahabat-sahabatku, kenapa kalian nangis? Kata Rasulullah, janji kita untuk jumpa bukan di dunia, tapi perjanjian kita untuk jumpa itu di akhirat, bukan di dunia. Dunia itu tempat berpisah, akhirat itu tempat untuk kita kumpul, untuk kita jumpa. Ingat, dunia bukan untuk kita kumpul, tapi dunia itu untuk tempat berpisah. Kata Rasulullah, maka siap kalian ditinggalkan oleh aku atau aku ditinggalkan oleh kalian. Subhanallah. Coba Bunda, dunia itu benar-benar tempat berpisah. Tempat perpisahan dunia ini. Maka saat itu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, ini adalah khutbah terakhir Rasulullah sebelum wafat. Pertama apa? As-salatu as-salah, as-salatu as-salah. Hati-hati salat, hati-hati salat, hati-hati salat. Itu disampaikan Rasulullah. Salat ya, hati-hati salat, hati-hati salat. Maka Rasulullah mengatakan salat, salat, salat. Ya Rabb. Salat, ini nasihat Rasulullah. Maka kalau kita ingin menjalankan perintah Rasulullah, yang pertama adalah salat. Yang keduanya, wa ma malakat aimanukum. Dan siapapun yang ada di bawah kalian, tolong cintai, tolong sayangi. Karyawan, pekerja. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, lalu ibu punya pekerja di rumah, punya asisten di rumah, mungkin Rasulullah akan tiap hari mengatakan, hati-hati dengan asistenmu ya, sayangi dia ya, cintai dia ya. Subhanallah, ma malakat aimanukum. Subhanallah. Al-jaru, al-jaru, al-jar. Tetangga, tetangga, tetangga. Masya Allah. Tetangga dititipkan. Hati-hati dengan tetangga. Apalagi Rasulullah mengatakan, ya Rabb, Bunda punten. Rasulullah menitipkan akhwat, menitipkan para kaum wanita kepada laki-laki. Kalimatnya, subhanallah, istausu bin nisa'i khaira.
Hati-hati wahai kaum laki-laki, lemah lembutlah kepada kaum wanita, cintai dia, jaga dia, karena sesungguhnya dia itu menjadi halal buat kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Punten Bunda, ibu ini dititipkan oleh Allah kepada kaum Adam karena di masjid. Lemah lembutlah kalian dengan wanita, cintai mereka, sayangi mereka, jaga mereka. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah ini memperhatikan kaum Hawa untuk dijaga oleh kaum laki-laki. Ya Rabb, indah sekali. Makanya peraturan-peraturan wanita begini. Masya Allah, luar biasa. Lalu setelah nasihat-nasihat ini untuk mempercepatnya, Rasulullah SAW kemana Bunda? Selesai masuk ke rumahnya. Dari begitu masuk ke rumahnya, kira-kira di waktu duha jam 10 masuk ke kamar, di situ Rasulullah lebih parah daripada sebelum penyakitnya. Kerasa semuanya. Sampai tangan saja tidak bisa bergerak. Tangan tidak bisa bergerak. Itu ada di hari Ahad. Tangan tidak bisa bergerak. Dan zuhur sudah tidak bisa ke masjid. Asar pun sudah tidak bisa ke masjid. Dan di situ Rasulullah sudah mengambil istri-istrinya. Dipanggil istri-istrinya dan diberikan nasihat satu persatu. Sampaikan nasihatnya. Dan di situ Rasulullah punten Bunda, bicara pun sudah tidak biasa keras, hanya bisa berbisik. Iya, itulah yang terjadi kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Bunda, ayahanda, dalam keadaan demikian, para sahabat meninggalkan semua aktivitas yang ada, tapi mereka semua kumpul di masjid. Hampir 90% sahabat di masjid semua. Kenapa? Nunggu. Khawatir terhadap baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nunggu di masjid. Sampai Rasulullah mendengar suaranya. Rasul tanya, ada apa ribut-ribut? Ada apa suara-suara di masjid? Para sahabat ya Rasulullah mengkhawatirkan. Tetap perkataan Rasulullah, sampaikan kepada mereka, perjanjian jumpa kita bukan di dunia, jumpa kita di akhirat. Sampaikan. Siti Aisyah menyampaikan kepada siapa? Abdurrahman ibn Abu Bakar. Karena ada adiknya Siti Aisyah. Tolong sampaikan, kata Rasulullah, perjumpaannya bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Dan tolong, kalau mau duduk di masjid, jangan terdengar tangisan kalian, jangan terdengar apa-apa, seakan-akan masjid itu apa? Sepi aja, karena Rasulullah mendengar. Subhanallah. Bunda, datang Fatimah. Begitu datang, jadi Rasulullah kalau lagi sakit selalu ada sapu tangan. Sapu tangan tuh di sininya, di saat taruh sini. Sapu tangan di sini. Jadi kalau Rasulullah dalam keadaan sakit, diangkat sapu tangan, ditutup untuk menutupi wajahnya, sehingga tidak diketahui bagaimana Rasulullah saat menahan rasa sakit. Rasul tidak mau melihatkan rasa sakit, ditutup wajahnya dengan sapu tangan. Kalau sudah mulai redup sakitnya, diturunkan lagi, senyum lagi. Mana fulan sakit, angkat lagi. Sudah selesai sakitnya, buka lagi. Itulah Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah saat dalam keadaan sakit, Fatimah berada di sampingnya. Kata Fatimah, ya karbata, betapa sakitnya wahai ayahku. Betapa sakitnya engkau wahai ayahku. Dalam keadaan ini Rasulullah setelah itu membuka sapu tangannya atau kainnya, Rasulullah melirik kepada Fatimah mengatakan kalimatnya apa? Wallahi la karbata ba'dal yauma li abika abadan. Berarti menunjukkan hari ini adalah hari terakhir sakitku. Maksudnya apa? Wafat. Iya. Ataupun setelah ini, sakit ini, saya sudah tidak akan pernah sakit lagi. Kalimatnya, anakku, putriku, tidak ada lagi kesulitan setelah hari ini bagi ayahmu. Nangis Fatimah. Karena Fatimah pun cerdas. Tangisan itu dipanggil lagi. Sini, ada apa? Dibisakan lagi oleh Rasulullah dan Fatimah tersenyum. Maka rahasia senyum dan tangisannya, para ulama mengatakan, karena Siti Fatimah pernah menyampaikan, tangisan pertama, aku ini ketika Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi kesulitan setelah ini bagi ayahmu wahai anakku. Iya, maka aku tahu kalau ini adalah pamitan.
Aku sedih, Rasulullah memanggilku. Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang kedua. Apa yang keduanya? Subhanallah. Kalimat yang keduanya. Engkau adalah dari keluargaku yang pertama kali dapat menjumpai aku. Subhanallah. Jadi sebelum Rasulullah jumpa dengan Siti Khadijah, jumpa dulu dengan Fatimah. Sebelum Rasulullah jumpa dengan Siti Aisyah, jumpa dulu dengan Fatimah. Sebelum Rasulullah jumpa dengan keluarga Rasulullah, yang pertama kali jumpa dengan Rasulullah ada siapa? Fatimah. Anti awal lahiqi nabi. Engkau adalah wanita yang pertama kali jumpa denganku nanti di sorga. Maka aku gembira dan aku bahagia. Subhanallah. Punten. Setelah demikian, datanglah Abdurrahman, saudaranya Siti Aisyah. Datang ke sana. Abdurrahman pegang siwak. Sedang bersiwak ini sambil lihat Rasulullah. Rasulullah sedang keadaan dia. Dan Rasulullah memandang siwak. Baru satu tatapan saja Rasulullah kepada siwaknya Abdurrahman. Siti Aisyah tahu kalau Rasulullah pengen apa? Siwak. Jadi wanita yang luar biasa ini tidak perlu suami meminta, sudah paham apa yang dilihatnya. Langsung tidak mengatakan, engkau mau siwak ya Rasulullah? Tidak. Karena ngelihat matanya, siwak diambil. Abdurrahman, sini siwak. Ambil siwak. Setelah itu apa? Kalau siwak itu ada dua. Ini pakai, yang ini belum. Maka dibalikannya. Maka yang dibalik itu sama Siti Aisyah digigitnya. Gigitnya diserahkan sama Rasulullah dengan kekuatan terakhirnya. Pegang oleh Rasulullah. Lalu apa? Siwak. Masya Allah. Karena Rasulullah itu sangat hobi siwak. Sangat suka siwak. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Kalau umatku tidak keberatan, maka aku akan wajibkan siwak ini setiap mau wudu. Dalam beberapa riwayat setiap mau sholat siwak. Rasulullah itu hobi siwak. Masya Allah. Lalu Rasulullah menyiwak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb. Rasulullah terdiam. Ini terjadi punten. Malam itu semua wasiat disampaikan. Para sahabat yang keluarga datang diberikan nasihat, diberikan nasihat, diberikan nasihat. Tepat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu sudah sangat-sangat tidak bisa bergerakkan tangan. Maka subhanallah, Rasulullah memberikan isyarat dengan mata yang bisa dipahami oleh Siti Aisyah. Kalau beliau ini ingin tidur di pangkuan Siti Aisyah, maka di bawah oleh Siti Aisyah, berada di pangkuan Siti Aisyah, dipegangnya oleh Siti Aisyah, dan dipegangnya. Subhanallah. Bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah. Demikian dipegang. Maka saat terdiam Rasulullah tiba-tiba mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Siti Aisyah, aku tahu ini Jibril yang datang. Aku tahu ini Jibril yang datang. Maka Rasulullah merunduk. Dalam beberapa riwayat saya kumpulkan. Rasulullah SAW menjawab lagi mengatakan, kalimatnya apa? Kalimatnya yang diucapkan Rasulullah setelah mengucapkan salam, Rasulullah ucapkan, Da'ahu ya Jibril. Artinya silahkan, tinggalkan mereka Jibril. Boleh masuk Jibril. Itu maknanya. Diperbolehkan wahai Jibril. Kata Siti Aisyah dalam hatinya, aku tahu kalau yang kedua datang ini yang dipersilahkan itu adalah malakul maut. Subhanallah. Datang malakul maut. Tiba-tiba Siti Aisyah mengatakan, saya tahu pasti Rasulullah SAW ditawarkan antara dua hal. Hidup di dunia lama ataupun jumpa dengan Allah. Dan aku tahu walaupun Rasulullah sangat mencintaiku, tapi Rasulullah sangat mencintai Allah. Pasti Rasulullah akan memilih Allah. Ternyata benar bunda. Rasulullah katakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dan kata Siti Aisyah, hari itu aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena Jibril sudah datang, Malakul Maut sudah datang, Rasulullah sudah memilih jumpa aja dengan Allah. Maka yang dilakukan oleh Siti Aisyah hanya terdiam dan merunduk. Kenapa? Karena tahu saat ini Jibril dan Malakul Maut ada di sampingnya. Subhanallah. Ya Rabb, punten bunda, tidak ada seorang nabi yang akan diambil nyawanya kecuali Malaikatul Maut itu minta izin. Semua nabi. Adam, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Wahai Nuh, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Sama. Ya Rasulullah, ternyata dalam beberapa kalimat disampaikan para ahli sirah,
Malaikat pencabut nyawa itu tidak berani masuk dulu. Kenapa? Malu sama Rasulullah. Maka menyuruh Jibril, tolong dong bilangin sama Rasulullah aku boleh masuk apa enggak. Masya Allah. Maka datang Jibril duluan. Ya Rasulullah, itu malaikatul maut nunggu di luar, boleh masuk. Silahkan masuk ya Jibril. Begitu datang kata malaikatul maut, ya Rasulullah, aku diutus untuk mencabut nyawamu, tapi jika engkau masih mau hidup aku akan kembali. Jawaban Rasulullah, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ya Rabb, ketika dikatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, ya Allah, Bunda, Ayahanda, begitu diambil nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kalimatnya, innalil mauta lasakarat, innalil mauta lasakarat. Tahu artinya? Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Innalil mauta lasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Siti Aisyah mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, Rasulullah saja merasakan sakarat, bagaimana kita? Maka punten, setelah aku merasakan beratnya tubuh Rasulullah di tangan, alimtu annahu qad mata. Begitu berat, saya tahu kalau Rasulullah sudah berpisah. Saya tahu kalau Rasulullah sudah tidak ada. Saya tahu kalau yang selalu menghibur tiap hari ini sudah tidak ada sekarang. Pejuang yang sangat luar biasa wafat di pangkuan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu disimpannya oleh Siti Aisyah. Bagaimana mau ngasih kabar kepada orang-orang yang ada di masjid? Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekarang sudah tidak ada. Maka Siti Aisyah informasi kepada sahabat-sahabat yang di masjid bagaimana caranya. Kata Siti Aisyah, aku tidak kuat untuk berdiri, tapi hati kuat. Tapi aku tidak kuat untuk berdiri. Kenapa? Sedih. Maka aku datang seakan-akan setengah merangkak. Lalu aku buka pintu masjid ini. Dan biasanya yang buka pintu masjid itu siapa? Rasulullah. Begitu dibuka pintu, semua para sahabat, Rasulullah. Sudah gambarnya Rasulullah akan datang keluar. Begitu Rasulullah sudah pada rindu sama Rasulullah. Tiba-tiba suara dengan lembut kalimatnya, Inna lillah, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Siti Aisyah yang mengatakan, tutup lagi pintunya. Subhanallah. Maka saat itu semuanya di kota Madinah tangisan. Tangisan yang sangat luar biasa, dahsyat, kerinduan pada Rasulullah. Sampai beberapa sahabat ada yang lari kemana? Ke kebun kurma hanya untuk menangis. Contoh Utsman bin Affan datang ke kebun kurma. Dan bahkan ada beberapa sahabat yang tidak bisa menahan kerinduan kepada Rasulullah SAW, ingin jumpa. Punten, rindu samping rindunya, ada beberapa sahabat 3 hari wafat. Saking merindukan pada Rasulullah, sudah tidak bisa nahan rindunya sama Rasulullah. Kangen selalu sama Rasulullah, rindu berat sama Rasulullah. 3 hari setelah wafatnya Rasulullah, ikut wafat. Kenapa? Tidak tahan. Begitu sakit apa? Rindu sama Rasul, kangen sama Rasul. Siapa yang dapat kangen seperti itu pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu saat terjadi demikian, semua di kota Madinah musibah terbesar. Sampai apa yang terjadi? Ya Allah, punten, saya gambarkan beberapa poin, beberapa kalimat yang ada, beberapa hal yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, begitu kejadian yang terjadi, mendengar Rasulullah wafat, Abu Bakar belum datang, Umar bin Khattab masuk. Lalu Umar bin Khattab di masjid mengatakan kata-katanya, Ayuhan nas, man qala anna Muhammadan qad mata aqta'unuqah. Siapa saja yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya. Fa innahu la yamut, sesungguhnya dia itu Muhammad belum wafat. Fa innahu dhahaba ila rabbih, maka dia sesungguhnya seperti Nabi Musa waktu datang kepada Tuhannya untuk membawa apa risalahnya, maka Muhammad akan datang seperti datangnya Nabi Musa, 40 hari tidak ada. Ada Muhammad. Siapa yang bilang Muhammad wafat? Subhanallah, itu Umar bin Khattab mengatakan demikian. Sampai teriak-teriak yang ada. Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semua para sahabat ini gimana, wafat apa enggak ini? Kenapa Umar bin Khattab mengatakan tidak? Tapi ini kenyataan, tadi Aisyah mengatakan wafat. Ini Umar bin Khattab mengatakan tidak. Kenapa? Karena Umar bin Khattab dalam keadaan apa? Subhanallah, Umar yang kuat, Umar yang gagah.
ternyata pada saat kenyataan itu, punten, panik. Apa yang harus diucapkan? Bagaimana? Ini Rasulullah wafat. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang penuh dengan kelembutan, yang diberikan mandat oleh Rasulullah SAW, datang ke rumahnya. Dilihatnya Rasulullah sudah tertutup dengan kain. Dibukanya oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar melihat wajahnya, teman sejak kecilnya, teman daripada remajanya, teman setelah dewasanya, teman ketika awal pertama dari perjuangannya, teman saat hijrahnya, saat di Gua Hira berdua, saat berjalan menuju kota Madinah pun bersama Rasulullah. Maka mengenang kejadian-kejadian yang terjadi kepada Rasulullah bersama Abu Bakar. Maka Abu Bakar memegang Rasulullah, mengecup keningnya dengan mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau sungguh indah wajahmu dalam keadaan hidup ataupun mati ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar memegangnya, mengusapnya, dikecup lagi, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Diusapnya. Masya Allah, ini sahabat yang mencintai kepada sahabatnya. Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Abu Bakar sangat mencintai Rasul. Dipeluknya jenazah Rasulullah oleh Abu Bakar. Setelah itu ditutupnya lagi. Baru keluar dari masuk ke masjid, lihatnya Abu Umar bin Khattab sedang teriak-teriak. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Dia tidak mati. Muhammad itu hanya sebentar pergi kepada Allah dan dia akan kembali lagi seperti kembalinya Musa saat membawa risalah. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ya Umar, anzil waskut. Umar, turun dan diam. Umar bin Khattab tidak mau turun dan tidak mau diam. Maka Abu Bakar berdiri di sampingnya Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar mengatakan kata-katanya salam, lalu memuji kepada Allah, lalu bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat tadi, Umar bin Khattab kan perkataannya itu saja diulang. Maka ketika Abu Bakar berbicara, maka semuanya mepet kepada Abu Bakar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ayah anda yang berbahagia. Umar bin Khattab saat itu, punten, terdiam karena Abu Bakar sudah bicara. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Hai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah kalau Muhammad itu sudah wafat. Subhanallah. Wa man kana ya'budullah, dan siapa saja yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Tapi Allah itu pasti hidup dan tidak akan pernah mati. Karena Allah Maha hidup. Lihat. Wa qala Allah Ta'ala, dibacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apalah artinya Muhammad? Muhammad itu hanya rasul Allah atau utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Telah terdahulu pun nabi-nabi yang ada, telah ada. Fa imata, apabila Muhammad itu wafat, au qutil atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah jika engkau mendengar Muhammad itu mati atau terbunuh atau wafat, apakah engkau akan menjadi kafir, meninggalkan syiar Rasulullah? Ayat ini kan ada menunjukkan nabi-nabi terdahulu juga wafat. Berarti kalau Nabi Muhammad itu nabi, berarti beliau juga wafat. Ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab seperti mendengar halilintar. Kata Umar bin Khattab mengatakan kalimatnya, ya Abu Bakar, ahadihil Quran. Abu Bakar, ini kan ayat Quran. Bayangkan, saking paniknya, ini kan ayat Quran. Semua para sahabat, ya ini ayat. Barulah setelah Abu Bakar meyakinkan dengan ayat ini, taulah kalau Rasulullah SAW ini adalah wafat. Subhanallah. Maka semuanya tidak ada lagi yang tidak bisa meneteskan kesedihan air matanya. Semua menangis. Punten, sekarang hanya tinggal bagaimana cara menguburkannya. Maka ada beberapa wasiat yang disampaikan. Apa kata-kata yang sangat indah Rasulullah SAW? Itu dikumpulkan. Pertama, tuqbarul anbiya haitsu ma mata fi. Para nabi itu dikuburkan di mana saat dia wafat. Wafat di situ, kuburkan di situ. Maka itu salah satunya. Kenapa Rasulullah SAW begitu wafat di hari Senin, dikuburkannya tidak hari Senin, tapi dikuburkannya hari apa? Ada yang mengatakan di Rabu, ada yang mengatakan di Kamis. Tapi yang jelas mundur. Jawaban sangat luar biasa. Apa? Karena banyak orang yang mensolatnya, solat jenazahnya, banyak doa. Tapi yang kedua lagi, punten, tadi ada beberapa riwayat yang menyebabkan kenapa sampai Rasulullah diakhirkan.
Ada juga Rasulullah mengatakan kata-katanya, apabila, ini sebelum Rasulullah, sebelum wafat, apabila aku telah dimandikan, kata Rasulullah, maka tinggalkan sejenak. Kenapa? Karena Allah akan, punten, kalimatnya, karena Allah akan bersolawat kepada aku. Masya Allah. Dan setelah itu tinggalkan sebentar lagi. Kenapa? Karena malaikat semuanya bersolawat kepada aku. Masya Allah. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat dimandikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang yang memandikannya. Di situ ada Fadl ibnu Abbas. Di situ juga ada Ali bin Abi Thalib. Di sini ada beberapa sahabat, termasuk daripada punten pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimandikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dikuburkannya. Dan pada waktu itulah punten Madinah dalam keadaan hening, dalam keadaan sedih. Terutama punten-punten yang terbiasa mengumandangkan azan. Siapa bunda yang terbiasa mengumandangkan azan? Sayyidina Bilal. Bunda, punten, Bilal ini kalau sedang azan atau sedang iqamah atau sedang apa? Bilal azan dalam beberapa riwayat, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau sangat rindu pada Rasulullah, ketika kumandangkan azan, Allahu Akbar, gitu ya. Begitu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil ngelirik ke kiri ini, dan di situ adalah pintu Rasulullah, dan kadang-kadang Rasul membuka pintunya. Begitu, atau jendela. Begitu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melihat sambil senyum, Rasulullah, senyum begitu. Dan Rasulullah senyum. Masya Allah. Itulah Sayyidina Bilal. Asyhadu anna, misalnya di sana ada pintunya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil ngelirik Rasulullah. Masya Allah. Itu kalimatnya. Tapi begitu Rasulullah sudah tidak ada, adzanlah Bilal. Begitu dikatakan Allahu Akbar, Bilal. Allahu Akbar. Begitu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, masih lancar. Asyhadu an la ilaha illallah, masih. Begitu diucapkan asyhadu anna Muhammad, nangis. Asyhadu anna Muhammad, nangis. Semua di Madinah ketika Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammad, nangis tanpa sanggup untuk diucapkan. Bunda tahu, tidak sanggup untuk menjauhkan azannya. Dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, aku tidak sanggup azan lagi. Kenapa? Karena aku tidak sanggup untuk azan ketika mengucapkan kalimat Muhammad. Cukuplah aku jadi muadzinnya Rasul. Aku tidak bisa azan untuk siapa-siapa kecuali untuk adzinnya Rasul. Subhanallah, itu Sayyidina Bilal. Benar. Dalam beberapa riwayat, Bilal tidak sanggup lagi melihat keadaan kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah. Maka setelah Aqsa dikuasai, Sayyidina Bilal sampai ke Aqsa. Setibanya di Aqsa, tinggal di Aqsa, mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan kalimatnya, aina anta ya Bilal, ataraktana ya Bilal? Kamu di mana Bilal? Kamu tinggalkan aku. Bilal kaget. Bilal bangun. Dan pada pagi itu langsung berangkat menuju Madinah. Terus perjalanan cepat-cepat menuju ke Madinah. Sampai akhirnya ke kota Madinah tepat pada waktu subuh. Menjelang subuh. Maka begitu subuh, Bilal melihat Masjid Nabawi dengan gembiranya. Wah, Rasulullah datang dalam mimpiku. Katanya Rasulullah mengatakan, kemana kamu Bilal? Apakah kau tinggal aku? Maka semangat yang ada Sayyidina Bilal. Baru begitu azan subuh, beliau berdiri dan mengumandangkan azan setelah Rasulullah wafat. Di zaman Umar bin Khattab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Semua jamaah yang di Madinah, hah? Bilal? Bilal azan, Bilal azan. Maka para sahabat mengatakan kalimat Rasulullah kembali, Rasulullah kembali, Rasulullah kembali. Semua pada ke masjid. Semua pada ke masjid merindukan Rasulullah SAW karena mendengar azannya Bilal. Tiba-tiba bunda, begitu Bilal sudah selesai la ilaha illallah, melihat ke belakang, semua para sahabat sudah menangis air matanya. Kenapa? Karena Allahu Akbar mengingatkan azannya Bilal, mengingatkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita ini mengetahui dan sangat-sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat wafatnya saja nasihat-nasihatnya sangat indah sekali.
keinginan-keinginan Rasulullah, apa yang diinginkan Rasulullah itu sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Namun dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita hanya bisa menyampaikan dari satu arah bagaimana saat Rasulullah dalam keadaan sakit dari mulai parahnya tanggal berapa tadi? 8, 9, 10, 11, 12. Yang diceritakan itulah dari mulai tanggal 8 sakitnya Rasulullah di hari Kamis. Mula-mulanya. Maka mulanya Rasulullah sakit di hari Kamis. Penyebab Rasulullah sakit itu 3. Satu ada racun yang pernah disampaikan di Khaybar oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua pukulan Ibn Abi Qami'ah di bagian kepalanya. Yang ketiganya punten. Apa coba? Dari Yahudi yang menyihir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyakitnya semua datang dari luar, Bunda. Iya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merindukan Rasulullah dan jumpa dengan Rasulullah kelak di surga Firdausinya. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah dengar dari apa-apa yang kita hajatkan untuk selalu berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Rabb. Engkau yang maha agung ya Allah. Engkau yang telah mengirim kepada kami seorang Nabi yang sangat engkau cintai. Dan dia pun sangat mencintaimu. Dan Nabi pun sangat mencintai kami. Dan kami pun sangat mencintainya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Aziz ya Ghaffar. Ya Dzal Quwwatil Matin. Maafkan kami jika selama ini kami belum mampu mencintai utusanmu dengan sepenuh hati. Padahal utusanmu sangat mengkhawatirkan kami. Kalimat yang sampai diucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sehingga kami tahu seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika kami merindukanmu di akhirat, di mana kami dapat menjumpaimu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, wahai umatku, jika engkau mencintai aku dan engkau merindukan aku, mudah-mudahan aku bisa menolongmu dengan syafaat yang aku miliki. Jika kalian dalam kesulitan, maka jumpai aku nanti di telaga Kautsar yang aku miliki. Tapi jika kalian tidak menjumpai aku di sana, maka jumpai aku di saat timbangan nanti. Tegur aku, mudah-mudahan aku bisa memberikan syafaat kepadamu. Tapi jika engkau juga tidak bisa menjumpai aku ketika ditimbang amalan-amalan kalian, maka jumpai aku di Sirat ketika engkau berjalan ribuan tahun di Sirat itu, maka aku akan berada di situ dan aku akan memanggil kalian dengan mengatakan ummati, ummati. Ya Rabb, kami tahu betapa rindunya Rasulullah kepada kami sampai mengatakan aku rindu, aku rindu, aku rindu. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami belum sanggup merindukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkan di hati kami kerinduan kepada Rasulullah. Kami takut tidak ada cinta kepada Rasulullah. Rasulullah malah tidak mengenali kami kelak di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tahu bagaimana keluh kesah perjuangan Rasulullah memikirkan kami. Ya Rahman, ya Rahim. Tanamkan kepada kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami kecintaan yang sempurna kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kami akan jumpa dengan Rasulullah kalau seandainya tingkah laku kami, akhlak kami masih seperti ini. Salat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami, baca Quran kami, perilaku kami, semuanya jauh mencerminkan daripada sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Dzal Quwwatil Matin. Izinkan kami di penghujung majelis ini, kami mohon kepadamu ya Rabb. Kami mohon padamu ya Allah, jumpakan kami di surgamu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin melihat wajahnya, kami ingin memandang wajahnya, kami ingin melihat senyum manisnya. Ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar.
Engkau telah takdirkan kami untuk tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia ini. Tapi kami mohon, jumpakan kami bersama baginda kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Maaf kami jika selama ini kami bersolawat bukan keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ya Allah, ya Rahman. Inilah salawat kami untuk baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami keluarkan dari lubuk hati kami yang paling dalam dengan keikhlasan dan kecintaan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal min kulli a'malina salih. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang hadir di majelis ini, siapapun yang hadir di majelis ini, yang duduk di depan kami, di belakang kami, di samping kiri kanan kami, dapatkanlah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hadir di majelis ini, siapapun yang mendengarkan doa ini, jumpakanlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu. Siapapun yang duduk di majelis ini, yang mengaminkan doa ini dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saat ini memiliki hajat atau keinginan, kabulkan semua hajat dan cita-cita serta keinginannya ya Rabb. Siapapun yang hadir di majelis ini, yang mengaminkan doa ini dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, apabila saat ini sedang dikungkung masalah musibah, maka keluarkanlah dari berbagai macam masalah dan musibahnya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Permohonan yang kami mohon di majelis ini, jumpakan kami bersama keluarga kami dan keturunan-keturunan kami bersama baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minna du'a wa minkal ijabah, minna du'a wa minkal ijabah, minna du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kecintaan kita kepada baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang berbahagia, ayahanda yang berbahagia, mungkin beberapa kali kami mengadakan program yang namanya Sirah Nabawiyah. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Mungkin nanti insya Allah di bulan Maret, bagi yang berminat untuk mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin, ini pun kalau mendengar Rasulullah dari awal kisahnya, Bunda akan jauh lebih nikmat ketika mengetahui tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami harap bukan hanya mengenang tentang Rasulullah, tapi bagaimana pejuang Rasulullah ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa mengikutinya karena ini sangat terbatas. Itu di Hotel Amarosa nanti Cipete tanggal 28 atau tanggal 29. Iya. Itu nanti tanggal 28 29 itu sehari bersama Khulafaur Rasyidin. Jadi akan menyampaikan kisah Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semuanya tentang 4 sahabat ini. Masing-masing 1 sahabat 2 jam. Berarti kalau 4 sahabat 8 jam. Iya, 8 jam itu dalam program. Tapi sepertinya lebih. Karena Umar bin Khattab tidak bisa disampaikan, Abu Bakar tidak bisa disampaikan 2 jam. Kami perkirakan Abu Bakar 3 jam, Umar bin Khattab itu adalah 4 jam. Lalu yang lainnya mungkin bisa dikatakan 2 jam, 2 jam. Ya insya Allah. Jadi nanti ayahanda bunda, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam acara Khulafaur Rasyidin. Dan mudah-mudahan semuanya berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhabbu wad du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم